lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar matematika kelas 9 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Apa sih semua itu? Kesebangunan dari kata sebangun. Dua buah benda dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk sama dan ukuran yang berbeda. Sedangkan dua bangun dikatakan kongruen atau dua benda dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk sama dan ukuran sama. Diperhatikan ya, sebangun bentuk sama, ukuran berbeda, kongruen bentuk sama, ukuran sama. Yuk langsung saja ke contoh. Di sini saya memiliki dua buah persegi panjang. Kalau kalian lihat dengan kasat mata tanpa mengetahui ukurannya, dua bangun ini bentuknya sama. Ukurannya sama, panjang dan lebarnya sama, bentuknya juga sama. Nah, kalau begitu dua persegi panjang ini dapat dikatakan sebangun atau kongruen. Lihat lagi ke ciri-cirinya. Sebangun bentuk sama, ukuran berbeda. Apakah ukuran berbeda? Bukan, karena dia bentuk sama dan ukuran sama, maka kedua persegi panjang ini dikatakan kongruen, ya kan? Sedangkan contoh yang kedua, ada dua buah segitiga. Yang pertama besar dan yang kedua kecil. Apakah bentuknya sama? Bentuknya sama. Apakah ukurannya sama? Ukurannya tidak sama. Yang satu besar, yang satu kecil. Maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Pinter. Yuk lagi, contoh berikutnya. Ada dua buah jajar genjang. Yang satu besar, yang satu kecil. Bentuknya sama-sama jajar genjang, tapi ukurannya berbeda. Maka jajar genjang ini dikatakan sebangun. Terus contoh terakhir. Yang satu segitiga, yang satu persegi panjang. Bentuknya jelas tidak sama. Karena itu, kedua bangun ini tidak sebangun, ya tidak kongruen. Itu ciri dari sebangun dan kongruen kalau dilihat dari bentuknya. Tapi biasanya kalau matematika itu langsung ada angka-angkanya. Lanjut, sekarang syarat sebangun. Dua buah benda dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sedangkan untuk syarat kongruen, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya kan? Nyambung dari pengertian yang atas tadi. Kemudian untuk segitiga dikatakan kongruen, ada beberapa dalilnya. Apabila sisi-sisinya sama, kemudian sisi sudut sisinya sama, sudut sisi sudutnya sama, dan sudut sudut sisinya sama. Biasanya dalam bentuk singkatan seperti ini. Supaya lebih jelas, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Sebentar. Nah, di sini ada dua buah persegi panjang. Yang pertama ABCD dan yang kedua PQRS. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Yuk, kita tengok lagi syarat sebangun. Syarat sebangun apa? Tadi syarat sebangun yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Mari kita tunjukkan syarat-syarat tersebut. Sekarang, sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian apa? Lihat, ini kan letaknya persegi panjang, bacanya kan dari kiri ke kanan. Dimulai dari titik paling kiri, A. Sudut A, maka sudut A ini bersesuaian dengan siapa? Lihat pada persegi panjang yang paling kecil, A di kiri. Lihat, sudut apa yang letaknya paling kiri bawah pada persegi panjang PQR? Ya jelas sudut P. Jadi
sudut A itu pasti sama dengan sudut B karena letaknya sudut A pasti sama dengan sudut P karena letaknya bersesuaian. Besarnya berapa? Karena dia siku-siku, ya kan? Maka besarnya adalah 90 derajat. Sekarang sudut apa lagi yang bersesuaian? Lanjut geser ke kanan, ada A, ada B. Sudut B kira-kira sama dengan sudut apa? Lihat, cari yang paling kanan. Setelah P pasti ada Q, ya kan? Letaknya sama-sama di kanan. Besarnya juga 90 derajat. Ke atas sudut C. Sudut C sama dengan sudut apa? Ya jelas sudut R. Besarnya juga 90 derajat. Satu lagi sudut D. Sudut D sama dengan sudut apa? Ya tinggal sisanya sudut S 90 derajat. Lihat, sudut-sudutnya saling bersesuaian dan besarnya juga 90 derajat semua. Jadi syarat yang pertama adalah memenuhi. Sekarang coba syarat yang kedua. Sisi-sisi bersesuaian sebanding. Yuk, sisi yang pertama apa? Sisi yang pertama, ini kan ada sisi AB. Nah, sisi AB bersesuaian dengan siapa? Yang berada di paling bawah, ya sisi PQ. Karena perbandingan, maka dia cara menulisnya adalah AB banding PQ. AB-nya berapa? AB-nya 10, PQ-nya 5. Kalau disederhanakan, masing-masing dapat dibagi 5, 10 bagi 5, 2, 5 bagi 5, 1. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk perbandingan, yaitu 2 banding 1. Lanjut, terus sisi apa lagi? Ini, sisi BC sebanding dengan apa? Ya ini lanjutannya, sisi HR. Berarti cara nulisnya BC berbanding dengan HR. Yuk, BC 6, HR 3, sama-sama dibagi 3, 2 banding 1. Terus ada sisi apa lagi selanjutnya? Ada sisi DC. Bersesuaian dengan mana? Sisi SR. Yuk, berapa panjangnya? Yuk, lihat. DC panjangnya berapa? Karena dia sejajar dengan AB panjangnya 10, maka DC juga 10. Yuk, kita tulis dulu CD berbanding dengan RS. Berarti CD-nya 10, RS-nya berapa? Sama, karena dia sejajar dengan PQ 5. Ini ya, berarti sama dengan atas. Dia juga 2 banding 1. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir ini sisi DA. Sama dengan sisi SP, ya kan? Yuk, berarti DA berbanding dengan SP. DA-nya berapa? Dia sejajar dengan BC 6, berarti DA juga 6. SP sejajar dengan RQ 3, 2 banding 1. Nah, ternyata sisi-sisinya bersesuaian dan sebanding. Jadi syarat kedua juga memenuhi. Jadi persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Mudah sekali ya. Biasanya dalam matematika sebangun itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini berarti artinya sebangun. Sekarang contoh kedua. Di sini ada segitiga ABC, ada segitiga DEF. Diketahui segitiga ABC. Nah, kalau ada tanda seperti ini, melungker dan sama dengan, ini artinya kongruen. Diingat-ingat ya, bedanya sebanding dan kongruen, tandanya seperti apa. Segitiga ABC dan segitiga DEF saling kongruen. Tentukan panjang EF. Ingat, syarat kongruen apa? Syarat kongruen, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Yuk, syarat yang pertama. Tadi kalau kongruen syaratnya sudut sama besar dan sisi sama panjang. Yuk, lihat di sini sudut-sudutnya disimbolkan dengan titik,
persegi, dan X. Di sini juga ada titik, persegi, dan X. Berarti caranya bagaimana? Lihat. Sudut A, cari yang sudutnya sama-sama titik. Sudut A dengan sudut E, ya kan? Terus apa lagi? Sudut X ini, sudut C. Yang sudutnya X mana? D. Nah, terus yang kotak, sudut B sama dengan sudut F. Nah, karena sudut-sudutnya sama, berarti dia memenuhi, ya kan? Sekarang sisinya, yuk lihat. Kira-kira sisi AB itu sama dengan sisi apa? Lihat, AB itu kan diapit dengan sudut yang tandanya titik dan persegi. Kamu lihat, yang sisinya diapit oleh titik dan persegi mana di sini? Nah, ini kan? Ini. Nah, AB sama dengan EF. Terus apa lagi? Ini, lihat. AC, BC. BC kira-kira sama dengan apa? Lihat, yang diapit dengan persegi dan X. Persegi dan X berarti FD. Terus CA, sisi CA diapit dengan X dan titik. X dan titik, maka CA sama dengan DE. Gitu ya. Tapi yang ditanyakan EF. Nah, EF, tentukan panjang EF. Lihat, dari yang telah kamu cari, EF itu sama dengan AB. Berarti EF sama dengan AB. Jadi panjang EF adalah 6 cm. Karena panjang AB adalah 6 cm. Mudah sekali ya. Terus kalau diminta untuk menghitung FD, ya tinggal FD tadi kan sama dengan BC. BC-nya berapa? 7 cm. Sekarang DE. DE sama dengan CA. CA-nya berapa? 5 cm. Itulah yang dikatakan sebagai kongruen. Sudut sama besar dan sisi sama panjang. Udah ya. Terus contoh ketiga, ada jajar genjang ABCD dan EFGH. Diketahui jajar genjang ABCD. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya adalah sebangun. Tadi syarat sebangun, sudut sama dan sisi sebanding. Diminta untuk menghitung nilai X. Lihat, kalau jajar genjang itu pasti sudut-sudutnya sama, ya kan? Kebetulan karena ini posisinya juga sama, berarti untuk sudut A itu pasti sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Untuk sisi-sisi yang bersesuaian sebanding juga sama, berarti AB sebanding dengan EF, BC sebanding dengan FG, atau saya tulis di sini AB itu sebanding dengan EF karena di sini posisinya sudah sama ya. Terus FG itu pasti sebanding bukan FG, BC dulu. BC pasti sebanding dengan FG. Ini salah, sana nanti kamu salah. BC sebanding dengan FG. Terus apa lagi? CD pasti sebanding dengan GH. Terus apa lagi? DA pasti sebanding dengan HE. Tapi sekarang yang dicari apa? Tentukan nilai X. Berapa nilai X-nya? Kamu pakai perbandingan seperti ini. Perbandingannya, ini kan sama saja gini ya. Tadi kan perbandingannya sama, jadi bisa saya tuliskan AB banding EF sama dengan BC banding FG sama dengan CD banding GH dan DA banding HE. Nah, ini bisa kamu gunakan untuk menghitung sisi-sisinya karena nanti perbandingannya sama. Yuk, caranya gimana untuk bisa menghitung nilai X? Nilai X itu kan FG, ya kan? FG itu dari BC banding FG. Nah, caranya gimana? Kamu tulis dulu yang dicari
Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan sisinya yang sudah diketahui. Sisi mana yang sudah diketahui? DC dan HG. Maka perbandingannya adalah DC dibanding, bukan DC sini CD ya. CD banding GH. Gitu ya. Yang ditanyakan perbandingan ditulis dulu. X ini kan sebanding dengan BC, berarti BC dibanding FG, kemudian dibandingkan dengan yang diketahui CD dan GH, maka sama dengan CD per GH. Yuk dihitung. BC 8, FG belum diketahui, atau kita tuliskan X nanti. CD 12, GH 3. Terus caranya bagaimana? Kamu kalikan silang saja. 3 kali 8 sama dengan FG kali 12. 3 kali 8 24, FG kali 12 ini, atau ini X ya, berarti 12 FG. Maka panjang FG adalah piye carane? Bagaimana caranya? 12 kali berapa hasilnya? 24. Berarti untuk bisa menghitung FG adalah 24 dibagi 12. Berapa? 2. Mudah sekali ya. Silakan dipahami lagi tentang kesebangunan dan kekongruenan dari awal sampai akhir. Nanti kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya. Nah, sekarang di sini saya punya soal latihan 2. Silakan dicoba dikerjakan ya. Kalau tanda seperti ini tadi artinya kongruen. Silakan dipahami dari awal sampai akhir. Nanti kalau bingung bertanya. Baik, kita cukupkan. Besok kita lanjut lagi materi ini pada video berikutnya. Terus semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.